Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. أيها الإخوة, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Syarah Al-Ushul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita masih menjelaskan tentang syarah dari Arkanul Iman, yaitu rukun iman. Yang mana Arkanul Iman al-awwal yang pertama adalah iman billah, ya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya ini beliau sebelumnya menjelaskan ada 4 yang tadammanu arba'ata umurin, ya. Beriman kepada Allah paling kurang itu harus mencakup 4 perkara di dalam unsur dia beriman kepada Allah. Hendak sekalian, fadhal. Apa itu yang 4 perkara itu? Nah, iman wujudillah hasan. Nah, iya, masya Allah, barakallahu fiik. Itu ya. Jadi kalau sudah 4 ini, ya, barulah orang itu dikatakan beriman kepada Allah. Al-iman wujudillah, beriman kepada wujudnya Allah, akan adanya Allah. Kemudian, ya, dan antum merojah lagi ya dalil ya, dalil syar'i, kemudian dalil akli, dalil hissi, ya, kemudian dalil fitri tempatnya. Secara hissi, kemudian secara fitri, secara fitrah, ya. Kemudian secara akli dan nakli. Ini dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan yang terakhir kita telah bahas ya tentang komponen yang terakhir atau unsur yang terakhir, perkara yang terakhir dari beriman kepada Allah, yaitu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi bagaimana kaidah Ahlussunnah akhiran di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan bagaimana kaidah Ahlussunnah. Nah, ini harus murajaah lagi ya. Nah, al-ilmu bil murajaah, ya, al-ilmu harus di murajaah. Yani kita harus menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ma asbatahu Allah wa rasuluhu, ya, fi kitabihi aw fi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min ghairi tahrifin, ya. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya kan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Kitab, yang di dalam Al-Qur'an, dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnah yang sahihah, walaupun ahad menjadi mahasal khilafan lil Mu'tazilah wal Jahmiyah wa sa'iri al-firaq ad-dhallah. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu
mereka meyakini hujiyah, ya, hujahnya hadis ahad, berbeda dengan firqah-firqah sesat, ya, seperti Al-Asy'ariyah, kemudian ya apa lagi Al-Mu'tazilah, Jahmiyah. Karena Al-Asy'ariyah itu dalam usul akidah mereka menolak hadis ahad sebagai hujjah, karena mereka mengatakan hadis ahad itu la yufidul ilm walakin yufidul wan, akan tetapi ini kaidah marfu'ah, ya, tertolak di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ya hadis sebagai hujjah walaupun dia ahad, namun syaratnya sahih. Ntar ya kalau kita sudah belajar tadi, ya, kita akan masuk ilmu mustalah, dimulai nanti dengan kitab Syarah Al-Baiquniyah, ya. Manzumah Al-Baiquniyah itu bagus, ya. Dia istilah dasar daripada hadis, ya. Hadis sahih, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, kan. Kemudian ada hadis hasan, ya. Kemudian hadis ditinjau dari sisi lain, ya, ini banyak pembahasannya. Namun itu ya yang terpenting. Jadi Ahlussunnah itu menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan Allah yang tetapkan sendiri, gitu, ya. Dan Rasulnya, ya. Al-wajhillah, ya, kalau Syekh Seni mengatakan di sini ada wajhillah ini, ya, dengan sesuatu atau dengan sisi yang sesuai dengan Allah, berdasarkan sesuatu yang lahir, nah itu yang sesuai, ya kan? Bijalalihi, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, ini sudah kita bahas, ya. Jadi kita ambil referensinya kemarin dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad Khalil Al-Harras, ya, rahimahullah. Mau tahrif ini berapa? Hari-hari tidak. Tahrif secara bahasa yang benar apa? Kita bahas kemarin, ya. Ya. 6. Apa? Imalatu syai'i an haqiqatihi. Ya, imalatu syai', ya, an haqiqatihi, ya. Nah, memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ini, ya. Wa wajhu sawabihi, ya, dan dari sesuatu yang makna dasar dari kata itu. Kemudian tahrif secara istilah tadi, sharful kalami an al-zahiri ila sharful kalami al-zahiri ila ma'na akhar. Iya, memalingkan, ya, makna dari makna zahirnya. Dan ini, ya, kaidah orang-orang sesat, ya, firqah sesat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak, yang mereka memahami sifat-sifat Allah ini sesuai dengan makna dasarnya, makna sesuai dengan yang dipahami oleh Allah, oleh bahasa orang Arab, ya. Kenapa turunkan dalam bahasa Arab, gitu. Jadi Al-Quran itu yang pertama kali, ya, sababun nuzul, ya, ini ya, dalam bahasa Arab. Seperti istiwa, kita kembalikan makna secara bahasa Arab. Nah, maka nggak ada istiwa itu istaulah, ya, atau ya bermakna kudroh atau ni'mah, ya. Nah, ini semuanya tertolak. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, perkataan dari Imam Mula Ali Al-Qari, ya, salah seorang ulama Hanafiyah. Beliau dalam kitab Syarah Fiqh Akbarnya Imam Abu Hanifah menjelaskan, ya, orang yang menolak makna iya sebagaimana makna secara zahirnya sesuai dengan orang Arab, maka ini termasuk ibtal di sifatillah, termasuk membatalkan, menolak sifat Allah. Wa hadza qaulu ahli qadari wal i'tizal. Ini adalah perkataan ahli qadar, yakni qadariyah, orang yang menolak takdir, ya, dan al-i'tizal, ya, dan Mu'tazilah, gitu. Sesat, gitu, ya. Ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min ghairi ta'til, ya, min ghairi ta'tilin. Ya. Tafadhal. Nah, kemudian hadirnya apa itu ta'til tadi? Apa ta'til? Lughatan. Ya. Secara bahasa dulu, ya. Ta'til itu secara bahasa apa dulu arti secara bahasa? Atar, ya, secara bahasa artinya penolakan. Atar. Wa takhliyatu, dan takhliyah, pengosongan, ya, atau pembiaran, ya. Karena kalau orang Yaman dibilang biarkan, ya, khalihan, iya, iya. Jadi itu takhliyah, ya, kata masdarnya takhliyah.
Nah, kemudian secara istilahi apa maknanya itu kemarin? Menolak Iya. nama Allah sebagai. Iya, dia ada dua ya. Ada ta'tilul kulli, kemudian juz'i. Nah, kalau ta'tilul kulli ini menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah pemahaman dari Jahmiyah, wal falasifah, wal qaramithah. Ini salah satu sekte Syiah dan namanya sekte Qaramithah yang mana dia menolak nama-nama Allah. Karena kalau Allah itu punya nama, ini katanya tasybihul makhluk ya. Ini menyerupai makhluk gitu. Kemudian ta'til juz'i. Ya, ini menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah sebagian. Ya, seperti orang Mu'tazilah menetapkan nama namun menolak sifat. Orang Al-Asy'ariyah ya, mereka menetapkan nama-nama Allah yang ditetapkan, kemudian sifat Allah ditetapkan sebagian. Ya, terkadang mereka mengatakan sifat Allah itu 7, kemudian Al-Maturidi mengatakan sifat 20 gitu ya. Jadi sifat 20 itu kan dari Maturidi gitu ya. Ya, padahal mereka ini kalau kita lihat di buku kitab mereka saling mengkafirkan juga sebenarnya. Ulama-ulama Maturidiyah gitu. Iya, besar juga perbedaannya gitu. Ya, akan tetapi orang sekarang kan ini ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu dari sisi akidah adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dari segi apa? Mazhab, ya kan, taklid kepada salah satu mazhab yang 4 itu yang masyhur ya. Kemudian kalau tasawuf ya, tasawuf Al-Ghazali. Ya gitu. Dan ini nggak ada gitu ya, nggak dikenal di masa salaf gitu. Ya, ini hanya buatan orang-orang sekarang gitu. Ya, yang tidak ada salafnya. Siapa salaf yang kurun yang 3 itu? Al-Qurun Al-Mufaddalah gitu ya. Qurun yang Allah istimewakan itu. Siapa di antara mereka? Seperti Imam Ahmad. Ada nggak Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Ya. Bahkan Imam Ahmad aja ya nggak ketemu dengan Abu Hasan Al-Asy'ari gitu ya. Atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal baru lahir gitu ya. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Namun beliau memang telah rujuk ya, di akhir hayatnya beliau telah rujuk ya, dari pemikiran ilmu kalam ya. Karena memang akidahnya orang Al-Asy'ariyah itu ilmu kalam memang. Karena ilmu kalam ini memang diambil dari filsafat, ini dia diakui. Nah, yang mengakui kan ulama besar mereka ya, seperti Syekh Said Fudah ya, itu mengakui. Karena alasan mereka itu apa? Alasan mereka mempelajari ilmu kalam itu mendebat gitu ya. Untuk mendebat awalnya sih mendebat ini ya, orang-orang ateis kan. Ya, namun lama-kelamaan mereka yang terpengaruh keyakinannya dengan ilmu kalam ini, sehingga para ulama kita membuat buku bantahan ya, terhadap ilmu kalam ini. Di antaranya ada kitab judulnya Zammul Kalam, tercelanya ilmu kalam. Dan orang Asy'ari ilmu kalam ini ajaran mereka gitu ya, yang diamalkan oleh orang filsafat ya, yang diambil kaidahnya cara berargumentasinya dari ilmu mantik. Ilmu mantik ini bagian dari ilmu filsafat ini yang menyesatkan itu ya, ini yang menyesatkan akidah umat Islam. Baik, sekarang tamsil ya, min ghairi ya tamsil. Apa itu tamsil Bang Aden ya? Secara bahasa iya, tamsil itu menyamakan ya. Masalah yang masih tamsil, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau kalau dalam bahasa Syekh Al-Harras, Syekh Muhammad Khalid Al-Harras di sini, yadullu ala munadharati syai'i li syai'i ya, menunjukkan makna membandingkan. Munadharah itu juga bermakna membandingkan ya, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian secara istilah ya, secara umum membandingkan Khaliq dengan makhluk ya, membandingkan Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagiannya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Demikian juga takyif, min ghairi takyifin ya,
wala ta'wil. Apa itu takyif ini? Ya. Nah, secara bahasa dulu deh. Secara bahasa, ya, tata cara. Ya, kaifiyatu syai'. Jadi takyif itu adalah tata cara sesuatu. Bagaimana sifat sesuatu, kaifiyah sesuatu. Atau halu wa sifatuhu, keadaannya dan sifatnya. Ya, secara istilah balik. Meyakini atau menjelaskan bahwa sifat Allah. Ya, bahwa sifat Allah apa? Ala kaifiyatin kaza. Sifat Allah itu caranya seperti ini loh, gitu ya. Nah, ini enggak boleh. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tafwidul al-kaifiyah, ya, tafwidul kaifiyah. Menyerahkan kaifiyah kepada Allah. Ya. Bukan seperti orang Asy'ariyah sebagiannya. Karena sebagian Asy'ariyah dia tafwidul makna. Ini enggak ada karena Ahlussunnah isbatul makna. Dan orang Asy'ariyah sebagian mereka menolak isbat ini ya. Karena mereka takut dia mentajsimkan Allah. Padahal tidak ya. Jauh sekali. Ya. Karena kaidah Ahlussunnah wal Jamaah al-kalam fi sifat kal-kalami fi zat ya. Pembicaraan kita tentang semua sifat Allah sama pembicaraan kita tentang zat Allah. Zat Allah itu kaifiyahnya enggak ada yang tahu. Kita serahkan kepada Allah. Sifat gitu juga, kaifiyahnya enggak ada yang tahu tapi maknanya dipahami. Kalau seandainya maknanya enggak dipahami, ya untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an gitu ya. Karena Al-Qur'an itu lihat baru gitu kan, ayat itu direnungi itu dipahami gitu ya. Kalau seandainya nggak paham makna sesuatu kita nggak bisa mentadabburinya. Seperti itu. Baik, sekarang takwil. Apa itu takwil? Hari akhir takwil kemarin apa maknanya? Dari kata apa? Ala yaqulu aulan ya. Ala yaqulu qaulan seperti itu. Secara bahasa maknanya kepada apa ya? Sudah belum? Belum ya. Ya, masya Allah ya, belum ya. Baik, untuk catat ya. At-ta'wil lughatan, ya, ta'wil secara bahasa adalah huwa minal auli, yang dari kata al-aul ya, al-aulu ya, atau minal auli. Karena kemasukan huruf jar yang menjadi semajrur ya. Karena jalan dengan kasrah. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab ya, ala ya'ulu aulan au ta'wilan bisa. Ya, ta'wilan ini masdar dari kata alla, ya kan? Ya. Asal katanya lihat ya dari ala. Ya, ta'wil itu masdar ya, dari itu ya. Kemudian maknanya balik di makna ar-ruju'. Mana secara bahasa ta'wil itu ada ar-ruju'. Ruju' itu sendiri adalah masdar dari roja'a itu kembali. Jadi ta'wil secara bahasa artinya apa Bang Alen? Kembali, rujuk. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab awwalul hukma ila ahlihi. Dia ya kan mengembalikan hukum kepada ahlinya. Yaitu maknanya arja'ahu, dia mengembalikannya ya. Yani kembali kepada hukum al-hukmah ya. Awal hukmah ya. Wa raddahu, dan dia kembalikan sama. Radda juga mengembalikan ila ahli, kepada yang ahli. Ini dalam bahasa Arab dikatakan seperti itu contohnya ya. Awal hukmah ila ahli ay arja'ahu wa raddahu ila ahli. Kata tayang khalas. Masyaallah zain. Labud yani di al-mumarasah. Tatawat di kitabana harus dibiasakan ya. Karena kalau itu nggak normali besok kiamat nggak ada saya pakai bahasa Indonesia ya. Yang jangan pakai bahasa. Nah, Tayyib. Wa amma fil istilah, dan di dalam istilah fayutlaqu at-ta'wil wa yuradu bihi salatatu umurin. Fayutlaqu at-ta'wil wa yuradu bihi salatatu umurin. Fayutlaqu at-ta'wil wa yuradu bihi salatatu umurin. Adapun secara istilah maka dimaksud
bukan secara mutlak atau secara itlak ya, yang dimaksud dengan takwil itu. Dan ya wa yuradu itu sama juga ya, sama juga maknanya. Yang dan dimaksudkan dengan yakni dengan takwil itu salah satu umurin, 3 perkara. Jadi secara istilah takwil itu maksudnya ada berapa bang? 3. Ada 3 perkara. Al-awwal yang pertama, ini makna takwil secara istilah. Jadi makna takwil secara istilah ada 3 hal gitu ya. Ada 3 makna itulah kalau kita sederhanakan. Yang pertama at-tafsir. Takwil itu bermakna tafsir. Dan ini digunakan oleh para ulama al-qudama atau al-mutaqaddimin. Ulama terdahulu seperti Imam At-Tabari misalnya. Kalau membaca tafsir Imam At-Tabari itu ta'wil hadil ayat. Jadi kata takwil menurut beliau adalah tafsir. Sebagaimana juga doanya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian juga disahihkan oleh para ulama di antara ulama Quraisy Al-Bani ya. Bahwasanya Rasulullah pernah berdoa kepada imam ataupun sahabat jalil Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wilah. Jadi kata takwil dalam hadis ini adalah tafsir. Ya, itu doa mustajab, doanya Nabi ya. Pasti mustajab. Maka kalau seandainya kita mendengar kata-kata takwil diungkapkan dalam kitab-kitab turas ya, dalam kitab ulama salaf, maka maknanya bukan takwil yang dimahami oleh para ulama mutakallimun, ulama ahli kalam. Kalau ahli kalam takwil beda lagi ya. Takwil yang menurut ulama ahli kalam yang kita tolak. Adapun takwil menurut hadis Nabi ya kan, warada fi ba'd hadis, nah itu tidak takwil yang mazmum ya, bukan takwil yang tercela. Namun yang kita tolak adalah takwil inda mutakallimin ya. Inda mana? Inda ahli kalam ya. Orang ahli kalam. Ya, itu makna yang pertama ya. Apa mana takwil yang pertama? Tafsir. Jadi mahmud ya, ini terpuji. Nah, wa huwa al-kalam alladhi yufassir bihi al-lafdh ya hatta yufhama ma'nahu. Dia adalah perkataan yang mentafsirkan suatu lafaz dengan suatu lafaz hatta sampai yufhama, sampai dipahami maknanya. Jadi tafsir itu adalah suatu perkataan yang dengannya kita bisa mentafsirkan atau menjelaskan sebuah lafaz dalam bahasa Arab ya kan, ataupun dalam Al-Quran kalau itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Hatta yufhama makna, sampai dipahami maknanya. Wa hadzal ma'na wal ghalibu 'inda mufassiril Qur'an idza dzakaru lafz at-ta'wil. Dan ini adalah makna yang ghalib, yang umum gitu ya. Menurut ahli tafsir ya, menurut mufassir Al-Quran. Iza apabila dzakaru mereka menyebutkan lafaz ta'wil, lafaz ta'wil. Ya, jadi kalau para mufassir yang mengatakan kata ta'wil, maka yang dimaksud adalah tafsir. Wa aktsaru ma yasta'miluhu bi hadzal ma'na wa huwa mufassir Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsir. Dan yang paling banyak menggunakan ya, istilah ta'wil ini ya kan, dengan makna tafsir, dia adalah ahli tafsirnya al-mufassir ya, Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau antum baca Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau selalu mengatakan ta'wilu hadil ayat kaza gitu ya. Jadi ta'wil menurut beliau bukan ta'wil indal mutakallimin ya. Ta'wil menurut beliau adalah tafsir, dan ini tidak tercela. Wa minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam, ini yang seperti yang sebutkan tadi ya. Fi du'aihi Ibnu Abbas, dan di antaranya adalah doanya Rasulullah SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana doanya? Allahumma faqih fid din, ya Allah pahamkanlah dia ya, faqih di sini ya bermakna paham ya. Pahamkanlah dia, yakni Ibnu Abbas ini kata Rasulullah dalam doanya ya, terhadap masalah agama. Ini sahabat ya. Sahabat itu ada jaminan pemahaman mereka lurus. Kenapa? Mereka ketemu dengan Rasul, bahkan di antara sahabat didoakan oleh Rasul supaya paham masalah agama. Maka nggak boleh ya,
kalau ada pemahaman orang sekarang menyelisih pemahaman sahabat. Karena orang itu siapa yang mentazkiyahnya? Ya kan? Kalau sahabat ditazkiyah langsung oleh apa namanya dia? Hadir mak ya. Oh, nah, ada yang di atasnya. Ya. Masyaallah. Langkah pasnya. Baik, ya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi dalil juga ya Bang ya. Bagaimana pemahaman salaf, ya, pemahaman para sahabat gitu. Afrodus sahabat, ya, pribadi sahabat memang nggak maksum. Akan tetapi pemahamannya, ya, pemahamannya sahabat, ya ketika sudah ditetapkan oleh Rasul dan itu menjadi ijma' di kalangan sahabat, ini hujjah dalam Islam. Ya. Selama pemahaman sahabat itu tidak diselisih oleh sahabat yang lain, itu hujjah dalam Islam. Apalagi dalam tafsir ya, kan dalam ilmu mustalah hadis itu kan kullu man udifa ila sahabi ya fahuwa mauquf ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat itu namanya mauquf. Akan tetapi hadis mauquf itu ketika berbicara tentang tafsir dan tentang perkara gaib, maka diangkat derajatnya menjadi hadis marfu. Bismillah. Sehingga bisa menjadi hujjah. Jadi perkataan sahabat tafsir, sahabat hujjah. Ini dibahas dalam usul fikih ya. Ya. Jadi tafsir sahabat itu hujjah atau sahabat berbicara tentang perkara gaib. Nah, tidak akan pernah sahabat itu mengada-ngada dalam masalah gaib, pasti pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasani, kemudian makna takwil yang kedua menurut istilah al-haqiqatul lati yasiru ilaiha syai'un, ya, yaitu hakikat, ya kan, yang sesuatu itu ya menjadi dengannya. Artinya hakikat sesuatu gitu ya, hakikat sesuatu. Ya. Wahada nawani, ini ada dua macam ya. Nah, makna takwil yang maknanya adalah hakikat sesuatu ya. Jadi ketika orang ahli kalam mentakwil sesuatu, berarti dia telah memalingkan makna hakikat gitu ya, makna kebenaran sesuatu gitu. Ta'wilul khabari, jadi dia ada dua ya. Yang pertama ta'wilul khabar ya, hakikat dari informasi. Wa huwa wuqu'ul mukhbari bihi fi waqtihi al-khas ya. Yang dimaksud dengan ta'wilul khabar adalah terjadinya, wuku' ini kita artikan terjadinya ya. Sesuatu yang dikabarkan, ya, sesuatu yang diinformasikan pada waktu yang khusus. Ya, dan ini tidak tercela juga. Karena takwil di sini maknanya adalah tentang kebenaran sesuatu. Ya. Misal contohnya adalah qaul Yusuf alaihissalam, perkataan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat yang ke-100. Hada ta'wilu, ya, ini adalah takwil dari mimpi. Artinya hada ya, haqiqatu ru'ya ya. Gitu ya, itu mana takwil. Jadi takwil itu kebenaran sesuatu. Jadi Nabi Yusuf ingin menjelaskan tentang kebenaran dari mimpi yang dilihat ketika tidur. Min qablu, sebelumnya, qad ja'alaha rabbi haqqana, dan sungguh Tuhanku telah menjadikan mimpi ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Sehingga makna takwil yang kedua ini adalah ya al-haqiqatul lati yasiru ilaiha syai', kebenaran hakikat yang sesuatu itu ya mengarah kepadanya. Contoh sesuatu itu mimpi Nabi Yusuf ya. Makanya Nabi Yusuf ketika menjelaskan tentang hakikat mimpinya, kebenaran mimpinya, beliau menggunakan lafaz ya takwil, penjelasan. Bisa artikan dengan penjelasan gitu. Lamma ra'a tilka ru'ya fi manamihi akhbar biha abahu. Tatkala beliau melihat ya mimpi-mimpi itu fi manamihi,
pada tidurnya atau ketika beliau tidur, akhbar biha, beliau kabarkan dengannya, yakni dengan mimpi tersebut, abahu, ayahnya. Siapa nama Mas Mu'abi ya Mas Mu'abi Nabi Yusuf alaihissalam? Yaqub. Yaqub Abu Man Ishaq, wa Ishaq Abu Man masyaallah. Nah, wa Ishaq lahu akhun ismuhu man? Nah, Ismail. Nah, akhun lakin laisa fi nafsi ya. Ummuhuma ya mukhtalifatan ya. Nah, Ismail ummuhuma Hajar alaihissalam, amma Ishaq ismuhu man? Syarah. Nah, Sarah bisi Sarah. Ya, bukan Sarah ya. Kalau ya. Ya. Sarah alaihissalam. Kemudian antara Nabi Ismail ya dengan Nabi Isa itu sebenarnya saudara ya. Dan Yakub itulah nama lainnya Israel. Itu nama lainnya Ismul Akhar ya, Israel. Nah, kebanyakan para nabi itu dari Bani Israel ini. Ternyata di akhir zaman ya kan Allah menurunkan nabi bukan dari garis keturunan Nabiullah Yakub, bukan dari Bani Israel, sehingga orang Yahudi itu ya kan hasadan ya, min anfusihim, mereka itu hasad gitu. Padahal mereka itu tahu gitu ya. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu tahu, sampai-sampai Allah katakan mereka itu tahu kebenaran Nabi Muhammad itu ya. Sampai-sampai mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Lihat, seorang itu lebih tahu tentang kondisi anaknya daripada orang lain. Ya kan? Iya. Iya. Bang Alen pasti lebih tahu tentang anak Bang Alen daripada anak. Ya kan, semuanya tahu Bang Alen ini bagaimana karakter anaknya, ya kan? Bagaimana sifatnya, bagaimana seluk-beluknya gitu. Dan orang Yahudi kata Allah dalam Al-Qur'an ya kan, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Namun kenapa mereka menolak? Salah satu alasannya mereka asal, gak senang gitu ya. Ya seharusnya yang menjadi nabi menurut mereka ya dari garis keturunan mereka, sehingga mereka itu golongan yang paling rasis sebenarnya ya, orang Yahudi ya. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini dari keturunan Ismail ya. Padahal sama-sama sebenarnya Nabi Ismail masih saudara Nabi Ishaq ya. Iya, masih di situ rumputnya. Namun kena hasad tadi itu ya. Nah, itulah yang membuat terpecahnya suatu. Maka hasad itu luar biasa. Mau hasad tadi? Hasad itu artinya apa? Iya, hasad apa? Tamanna zawalan anil khair. Seseorang itu menginginkan orang lain itu hilang nikmatnya. Itu beda nanti dengan khibtoh. Kalau khibtoh dia juga menginginkan seperti apa yang diinginkan orang lain, tapi dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang. Contoh akhir ya, orangnya sholatnya masya Allah ke masjid ya. Dia ingin juga kayak akhir ya, tapi tanpa dia ingin akhir itu jadi malas ya. Masa akhir malas ke masjid, mantap gitu ya. Karena saya yang lebih benar gitu. Nah, itu yang hasad yang dibenci ya. Nah, Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan itu jenis takwil yang pertama ya, takwilul khabar. Nah, kemudian jenis yang kedua dari pembagian yang kedua ya. Jenis yang kedua dari pembagian yang kedua ini takwilul amri. Ya. Wa iqa'u ma quliba minka fi'luhu. Fa idza qala laka qailun shalli fa fi'luka li salati wa ta'wilu dzalika al-amri. Yang kedua adalah ta'wilul amr ya. Mentakwil perintah. Apa itu? Iqa'u ma tuliba minka, terjadinya apa yang diminta darimu ya. Fi'luhu, perbuatannya ya.
ketika kita melaksanakan sesuatu, ya kan, ketika kita diminta melaksanakan sesuatu dan kita lakukan terjadi sesuatu yang diminta itu, ini juga bermakna takwil. Paham ya? Fa idza qala laka qa'ilun, apabila ya seseorang ya kan berkata kepadamu, "Shalli." Salat kamu, salat engkau. Ada orang yang memerintahkan kita ya, "Shalli ya." Salat gitu ya. Fa fi'luka lis-salat, kemudian kita lakukan perbuatan kita melaksanakan salat itu, wa ta'wilu dzalika. Dia adalah takwil dari perintah tersebut. Itu. Nah, ini makna takwil yang kedua dari pembagian yang kedua gitu ya. Paham ya? Iya, ketika kita melaksanakan apa yang kita diperintahkan dengannya, ijabah kita itu, perbuatan kita dalam melaksanakan perintah itu disebut dengan takwil. Ini memang ada beberapa makna takwil gitu ya. Wa min qaulu Aisyah, yang di antara contohnya adalah perkataan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, adalah dahulu Rasulullah SAW memperbanyak ayyakula, mengucapkan fi ruku'i, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari segala sesuatu yang tak layak untukmu, dari segala sesuatu yang disifatkan dengan sesuatu yang tak layak bagimu. Allahumma rabbana, ya Allah Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, Allahumma ighfirli, ampunilah aku. Ya ta'awwalul Qur'ana, ya. Kemudian Aisyah mengatakan ya ta'awwalul Qur'ana. Faqaulu Aisyah, maka perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya ta'awwalul Qur'ana ay yatamassalu wa yuwaqqa'u, ya, yutamassalu wa yuwaqqa'u ma umira bihi. Sudah dilaksanakan Al-Qur'an itu ya, dan sudah terlaksana. Yutamassalu itu artinya telah dilaksanakan ya. Seseorang itu setelah yang tasil bil Quran sudah terlaksana imtisal itu perintah dari Al-Qur'an itu. Wa yuwaqqa'u, dan sudah terjadi ma umira bihi, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu. Wa tuliba minhu fil Quran, dan itu diminta dalam Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah memperbanyak membaca doa ini sebenarnya perintah dari Al-Quran. Sehingga kata takwil dalam hadis ini artinya ketika ya kita melaksanakan apa yang diperintah. Makanya Aisyah mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya ta'awwalul Quran, Rasulullah sudah menta'awil Al-Quran. Artinya melaksanakan apa yang dituntut, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sehingga makna takwil pembagian yang kedua di sini adalah takwilul amri, melaksanakan perintah. Bisa dengan melaksanakan. Nah, itu Bang ya. Paham ya? Besok di tanah siap ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, itu ya, itulah makna min ghairi tahrifin. Itu sudah kita pahami apa itu tahrif ya. Wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamtsilin. Qala Allah Ta'ala, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, akan dibahas juga nanti apa itu makna ilham ya, karena dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama-nama Allah yang bagus, yang baik. Pertanyaannya, berapa nama-nama Allah itu yakin? Kam ya asmaul husna, berapa? Iya, oh, sudah kita bahas belum? Berapa nih? Iya, jadi kita aja pertanyaan, apakah asmaul husna itu 99 nama aja? Ya, bagus ya. Jalannya apa nih? Bagaimana memahami hadis dalam Sahih Muslim? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, faman ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Apa makna hadis itu tadi?
Sudah kita jelaskan belum? Jadi nama Allah itu tidak terbatas, ya. La ya'lamu haddahu illallah. Tidak ada yang mengetahui batasannya kecuali Allah. Jadi bagaimana kita memahami ya hadis bahwasanya Rasul mengatakan nama Allah itu 99 nama. Hak ulama mengatakan Imam Ibnu Utsaimin ya dalam kitabnya Syarah Al-Qawaidul Muslah ya. Beliau mengatakan hada laisa min babi tahdid ya. Jadi hadis ini enggak maknanya itu bukan dalam bab membatasi bukan. Walakin min babi tamsil ya kan, tapi ini dalam bab memberikan contoh. Di antara contoh nama Allah itu ada 99 nama. Nah, banyak dalam Al-Qur'an itu sesuatu itu Allah disebutkan angkanya, jumlahnya, namun bukan membatasi ya. Contoh ada hadis yang mengatakan dia sering memberikan contoh ya. Ya dan apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam yaqta amaluhu min salas. Apabila anak Adam itu meninggal, putus ya kan amalnya, pahalanya kecuali 3. Apakah hadis ini mengatakan 3 saja? Tidak. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan tuh 7. Ya, makanya kita harus nama itu memahami sesuatu bab masalah itu enggak cukup dengan satu hadis. Para ulama hadis itu mengumpulkan setiap hadis yang berkaitan dengan bab itu. Maka ternyata hadis itu dipahami oleh para ulama ya, laisa min babil tahdid. Demikian juga hadis tentang ini. Dan yang pakai dalam hadis yang lain, hadis sahih ya, dari Imam Ahmad dan lain-lain. Bahwasanya Rasulullah ketika berdoa boleh bertawassul dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Dengan ya samaita di nafsak ya aw anzalta fi kitabak kemudian aw alimtahu min ahadin min khalqik ila ahadin min khalqik aw ista'sarta bihi min ilmin ghaibi indak min ilmin ghaibi itu syahidnya. Jadi ketika Rasulullah berdoa dengan bertawassul pada nama-nama Allah, maka di akhir hadis beliau mengatakan tentang nama-nama Allah ya. Au ista'sar tadi atau dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya. Min ilmi ghaibi 'indak. Di ilmu gaib di sisi engkau ya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan gak ada batasannya, gak ada yang tahu. Itu Allah alladzi ista'sara, Allah yang menyembunyikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini kata Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Qawaidul Muslah ya, maka seorang itu enggak boleh membatasi hanya 99 namanya. Kemudian beliau juga memberikan contoh qala ar-rajul, seseorang mengatakan tasaddaqtu bi mi'ati riyal. Saya bersedekah dengan apa namanya itu 100 riyal. Apakah maknanya? Ya kan dia itu hanya punya uang 100 riyal enggak. Dia hanya berikan untuk sedekah 100 riyal, sementara uangnya ada yang lain gitu kan. Iya, untuk menafkahi keluarganya. Itu kan sedekah yang wajib. Sedangkan dia mengatakan saya bersedekah dengan 100 riyal. Apakah artinya uangnya hanya 100? Kan enggak. Ini hanya bab apa namanya itu permisalan atau perwakilan saja. Jadi yang 99 nama Allah itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara ada nama-nama Allah itu yang Allah sembunyikan di ilmu gaib, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah mengatakan asma'ullah la hasra laha, ya la hasra laha. Enggak ada batasannya. Ini ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad'u biha, dan berdoalah dengannya. Ini termasuk at-tawassul al-maqbul atau al-masyru'. Tawassul yang diterima oleh Allah atau yang disyariatkan. Di antaranya tawassul bi asma'i wa sifat. Bertawassul berperantara kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bukan tawassul mamnu'. Tawassul mamnu' itu ada 2 hukumnya ya. Qad yakunu syirkan wa qad yakunu bid'atan. Bisa menjadi syirik, bisa menjadi bid'ah. Kalau tetap meminta kepada Allah namun berperkara kepada satu yang ada dalil ini bid'ah.
Seperti perkataan penyair ya kan, yang dianggap selawat, padahal nggak selawat ya. Ya Rabbi bil Mustafa, ini bid'ah. Ya, bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Fauzan ini syirik kecil. Ya kan, bid'ah dalam masalah i'tiqadiyah itu adalah syirik kecil, ya. Menempati syirik kecil, nauzubillah, bukan perkara enteng ya. Karena perkara yang Nabi katakan apa nih? Iya. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirk fa usqasubilan faqala riya. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirk asghar, dalam riwayat Imam Ahmad. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah apa nih? Syirik kecil. Kemudian lantas tadi ditanya apa contohnya. Nah, jadi tadi terkadang ditanya tentang sesuatu, beliau langsung memberikan contohnya. Fasu'ila anhu, maka Nabi ditanya tentangnya, yakni tentang syirik kecilnya, faqala riya, maka beliau mengatakan riya. Ini menunjukkan apa? Urgensi tamtsil di dalam pengajaran, pentingnya memberi contoh, sehingga para ulama mengatakan apa? Bil misali yattabi'ul maqal. Dengan memberikan percontohan, permisalan, maka maqal yang dibicarakan, yang dibahas itu menjadi wadih, yattadih, shawadihan, menjadi jelas. Ya, kita sekarang yang bahas tentang syirik bagus ya, tapi tidak ada contoh dalam kehidupan masyarakat yang disinggung. Tidak akan paham masyarakat. Karena ada juga sebagian ada itu, jangan kalau itu kita terlalu apa namanya itu terang-terangan. Nggak boleh, itu memang masalah tauhid syirik itu harus terang-terangan. Gitu. Seperti teman kita, saudara kita ya, Ustaz Robi, yang memang harus yang syirik yang nggak ke masyarakat itu harus ditembak langsung. Ada juga teman-teman yang bahas usul Selasa ini tentang syirik, bahkan arba masyaallah itu memang harus kita bawakan contoh yang waqi', yang relevan dengan masyarakat kita. Apa contohnya langsung disebutkan gitu, supaya orang tahu gitu, ini loh gitu syirik itu gitu. Walaupun memang tantangannya berat, karena anak pernah cerita ya, anak pernah dulu di kultum Ramadan ya, di Padang itu langsung disuruh berhenti ya, bahas tentang zimat. Itu kan bentuk syirik yang nyata terang-terangan yang ada di masyarakat. Ya memang konsekuensinya terkadang kita diterima, alhamdulillah ya. Terkadang orang nggak senang ya, itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan hujah. Wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan hujah. Jadi memang seperti itu. Ya, waktu di masyarakat pun pernah saya ceritakan, pernah saya KKN dulu gitu ya, di masyarakat itu banyak juga yang menerima. Ada ibu-ibu yang pasang zimat sama anaknya. Saya sebut dalam Islam ini zimat ini syirik. Karena Rasul mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Bahkan Rasul ya kan rajulan wa biyadihi ilqatun min sufrin. Melihat seseorang laki-laki di tangannya itu ada gelang dari tembaga. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inziha, lepaskan uang itu. Fa innaka law mitta, kalau seandainya engkau mati wa hiya 'alaika ya kan, ma aflahta abadan. Kau tidak akan beruntung selama-lamanya kalau masih tetap pakai zimat itu. Ya, ketika anak sama ibu itu menerima itu, oh gitu ya. Kami selama ini nggak tahu, nggak ada yang menjelasin gitu ya. Iya, mau masyarakat itu. Karena tugas kita hanya menyampaikan, yang memberikan hidayah taufik, yang membuat mereka sadar mau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Ya kan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kita nggak bisa ya memberikan hidayah taufik kepada orang, nggak bisa. Apa Rasulullah ya kan, walaupun Nabi Muhammad ya kan, bagaimana beliau ingin sekali pamannya Abu Thalib. Siapa nama asli Abu Thalib tadi? Itu kunyahnya dia ya. Nama aslinya Abdi Manaf ya. Itu nama asli beliau, Abdi Manaf. Kalau kakek beliau Abdul Muttalib, itu bukan nama asli juga itu. Nama asli beliau siapa tadi? Syaibatul Ham. Ada kisahnya itu disebutkan dalam kitab sirah ya. Karena Muttalib itu nama pamannya beliau, nama pamannya kakek Rasul. Ketika ya kan kakek Rasul ini berjalan dengan pamannya itu ya kan, nah, ketika mau pulang ya, berjalan berziarah ini ya ke Madinah. Ketika mau
pulang waktu itu masih pada saif ya, musim panas, sehingga ya beliau badannya hitam ya, karena pengaruh terik matahari, berkeringat. Wa ka'annahu Abdul Muthalib ya, seolah-olah beliau ini dianggap oleh orang yang melihatnya seperti budaknya pamannya ya. Sehingga dipanggillah Abdul Muthalib, budaknya, hambanya si Al-Muthalib. Akan tapi nama aslinya siapa ya? Syaibatul Hamd. Itu nama aslinya ya. Itu faedahnya ya, Syaibatul Hamd. Ya, sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 8. Nah ya. Iya. Masya Allah ya. Wadarul ladzi, dan tinggalkanlah orang-orang yulhiduna yang mengadakan ilhad, yang melakukan ilhad ya di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dibalas oleh Allah, akan diberikan ganjaran oleh Allah maka ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Al-A'raf ayat 180. Nah, sekarang apa itu ilhad? Nah, ya ini dibahas oleh para ulama ya. Al-ilhad secara bahasa itu adalah wal mailu 'ani syai', dia adalah berpaling dari sesuatu. Al-mailu 'ani syai', itu makna ilhad. Ya, baca antara menghafal dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma', dan tinggalkanlah kata Allah orang-orang yang melakukan ilhad ya di dalam nama-namanya. Jadi ilhad itu ada dua maknanya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa tadi mau ilhad ya akhadna alam. Ilhad itu apa? Al-mailu 'ani syai', berpaling dari sesuatu. Al-mail itu berpaling dari sesuatu. Sehingga ada kata ya dalam fikih jenazah, ada lahat. Dalam buat kuburan itu kan lubang itu begitu ada syak ya, ada syakku, ada Allah itu. Kalau syak ada lubang yang buat di tengah-tengah. Ya, kemudian kan ketika kita buat kuburan itu ada lubang kecil lagi sesuai dengan ukuran mayit ya, jenazah. Kalau yang di tengah-tengah itu namanya syak. Nah, kalau yang di samping ya, samping kanan biasanya menghadap kiblat ya. Ya kan? Wa huwa syakku fi janibil qabri, dia adalah lubang yang berada di sisi kuburan. Itu lahat. Nah, ini ada korelasi kata. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia itu maknanya al-mail ya. Enggak sejajar, dia berpaling. Apa artinya menyeleweng gitu ya. Sehingga dalam kata lahat pada kuku itu dibuat dia enggak sejajar, karena sejajar itu syak namanya. Kalau yang dipalingkan yang di sisi ya, dipalingkan ke sisi kuburan itu namanya lahat. Ada kaitan maknanya. Maka al-ilhad itu secara bahasa tadi apa adalah? Iya, al-mail wa syai', an syai' ya, berpaling dari sesuatu. Wa amma fil istilahi, adapun di dalam istilah makna kata ilhad ya, fa huwa al-mailu 'ani syar'il qawimi, fa huwa al-mailu 'ani syar'il qawimi ila jihatin min jihatil kufri, ila jihatin min jihatil kufri. Adapun secara istilah ilhad itu adalah fahuwal mail, dia adalah berpaling dari apa? Anis syar'il qawimi, dari syariat yang lurus ini, dari agama ini ya. Ila jihatin, kepada arah min jihatil kufri, dari arah-arah kekufuran gitu ya. Nanti kalau bahasa kita simpelkan ya. Jadi ilhad secara istilah artinya berpaling dari agama kepada kekufuran gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana bahasa kita. Berpaling dari agama ini, dari syariat ini, ya kan, yang lurus ini, yang benar ini, kepada kekufuran. Sehingga, ya kan, dalam bahasa modern, ya kan, ya, ilhad itu pelakunya namanya isim fa'ilnya mulhid. Ini sering diterjemahkan dengan ateis. Ya. Namun makna ilhad dalam ayat ini adalah orang yang menyelewengkan. Wadarul ladzina yulhiduna, dan jauhkanlah diri kalian daripada orang-orang yang menyelewengkan ya nama-nama Allah. Orang-orang yang melakukan penyimpangan, penyelewengan di dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana bentuk penyelewengan mereka itu, ya kan? Yang pertama, menamakan Allah dengan nama yang tidak pernah Allah turunkan dalam Al-Quran dan tidak pernah diturunkan oleh Rasulullah, jelas oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Dia buat sekedak hatinya, ya kan? Seperti perkataan orang sekarang, Allah Allah sang manajer. Nah itu nggak boleh. Kan ada tuh judul buku supaya terlihat keren, gitu ya. Buatlah satu anak pernah baca deh. Allah sang apalah gitu, begini ya. Padahal nggak ada dalilnya. Teks dia membuat sifat itu nggak ada dalilnya. Dia menamakan Allah dengan penamaan yang nggak ada dalil. Ini termasuk orang yang ilhad dia, orang yang melakukan penyelewengan fi asma'illah, ya kan? Kemudian yang kedua, menyeleweng dalam memaknai nama-nama Allah tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini juga ya termasuk ilhad ya fi asma'illah. Nah, ini pembahasan ini. Untuk lebih ini akan kita bahas pada pertemuan yang ya selanjutnya karena mengingat waktu ya. Ya mungkin ada jemaah kita yang kegiatan ya. Masya Allah. Barakallahu ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.